Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan untuk menuju Allah itu kan banyak caranya, Gus. Sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat 7, di situ kan ada 3 jalan. Satu, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Kedua, jalan yang kau murkai. Ketiga, jalan yang sesat. Sebagai pelaku tauhid, apakah kalau jalan tersebut, kalau kita sudah di makom mukasafah, mana yang dikatakan nikmat, sesat, ataupun yang dimurkai? Itu pertanyaannya, Gus. Untuk yang kedua, saya pernah baca di dalam Al-Hikam, yaitu yang bunyinya gini: ya Allah, jangan engkau biarkan aku pada diriku ini walaupun hanya sekejap mata. Ini kudos pun di penjalannya nih, Gus, menurut hakikatnya pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang dilakukan oleh hambamu yang kau rahmati di dalam kenikmatannya. Inilah Bapak Ibu, beliau jadikan sebagai jalan yang kumaksud apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh hambamu yang dikehendaki di dalam jalan kenikmatan. Apa jalan kenikmatan itu? Maksudnya nikmat hamba itu masuk di dalam nikmat, bukan nikmat secara fisik, tapi nikmatnya ruh bertemu Allah, bukan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang dilakukan oleh hambamu yang dolim, yaitu jalannya nafsu. Apa jalannya nafsu? Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, pertama. Wa yasudduna an sabilillah, kedua. Ketiga, jalani nafsu. Wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Jelas dikatakan mereka itu jalan yang tersesat. Intine jalan yang tersesat adalah jalan di mana ruh itu berkasih mesra dengan selain Allah. Wis titik. Bukan nikmat zahir, bukan jasad menikmati apa yang dinikmati kuwi, bukan itu yang kumaksud, bukan. Ngapunten, yang dimaksud jalan di situ menjadikan nikmatnya ruh hanya satu, bertemu Allah. Letaknya di mana terserah. Apakah kau bertemu istrimu, anakmu? Apakah kau jasadmu itu bertemu terhadap mewahnya duniawiyah? Di situ juga jalan. Sehingga kalau kami urai satu persatu gak mari Pak, syukur ya jalan ya, jenengan tasbih ya jalan, banyak jalan menuju Roma. Itu akan jadi jalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah manakala sudah kekosongan dari dirimu sendiri. Udah, itulah yang dimaksud siratal mustaqim di situ. Di dalam Riyadhus Shalihin, Mbak ya, kitab Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, mungkin di cross check ya, itu digambarkan di dunia ini ada 2 pohon Pak, yang menjulang ke atas. Pohon yang satu itu munculnya ada di surga,
pohon yang satunya munculnya di neraka. Siapa yang memanjat pohon yang menjulang ke surga, dia pasti akan ketemu ning surga. Siapa yang memanjat pohon ini yang menuju ke neraka, dia pun akan sampai pada neraka. Bapak Ibu hadirin, berarti jalan yang begitu banyak kalau disimpulkan ada dua. Jalan yang dirahmati oleh Allah, jalan yang menyesatkan, yaitu jalan yang digodobi dening Allah. Itulah jalannya nafsu. Di mana itu? Tertuang di dalam surah Ibrahim ayat 3. Di situ dikatakan ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu terlalu jauh, jalannya tersesat. Apa itu? 3 tadi. Bersukarianya hati terhadap selain Allah. Yang kedua, hati ini tidak mau berjalan di atas jalan Allah. Mana? Kita mengikuti jalannya nafsu. Apa jalannya nafsu? Kita melakukan apapun masih ada karena selain Allah. Terakhir, wa yabghunaha iwaja. Kita akan bengkok dari jalan yang benar. Artinya, tatkala dihadapkan ajaran dinul haq, menolak. Karena apa? Merasa lebih baik, merasa lebih benar. Sing benar iku aku, bukan kau. Akhirnya ditolak sampai kapanpun menolak. Allah katakan di terakhir ayat, ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu jelas-jelas di dalam jalur jalan yang tersesat. Pertama. Kedua, sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam kitab Hikam, itu dikatakan, ya Allah, seujung apa tadi nak katakan, sekedip pun jangan kau lalikan aku pada Allah. Itu maksudnya apa? Itulah Pak, proses jenengan ini dimusyahadah. Kemarin dulu sudah saya katakan, ada fana, ada kamil, ada bako. Fana dan kamil ada di mahfud, bako ada di maksum. Selama kita masih di mahfud, selama itu kita masih keplecuk Pak, kita masih jauh, masih jatuh. Walaupun itu dalam 24 jam itu jatuhnya kita hanya 5 menit, tetap masih jatuh. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Mahfud. Kalau maksum beda lagi, sudah tidak ada kata-kata sedetik pun jauh dari Allah, lalai dari Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa Allah bersumpah. Allah bersumpah atas masa. Masa itu waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya banyak manusia iku lafi khusrin, di dalam kerugian besar. Apa? Di luar golongan musyahadah, waktu demi waktu tetap hati lalai pada Allah. Jangankan kita di luar sholat Pak, di dalam sholat pun lalai. Loh, ini fakta loh ya, karena belum masuk di mahfud, belum masuk di musyahadah. Rugi kita. Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya banyak manusia yang merugi. Illa, loh terus ayat, illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Illa, kecuali mereka yang amanu, percaya kalau semua itu adalah Allah. Wa amilus sholihah, juga makrifat di situ,
gak mung percaya tok tapi ihsan, gak mung mukmin tok tapi nggih muhsin. Cara pangkat kita gak mukmin tok, gak iman tok tapi juga sudah ihsan. Itu bentuk wa amilus sholihah. Kalau mencetak mukmin atau iman, banyak orang yang berjaya ajaran hakikat itu benar, iman. Tapi sedikit sekali yang mempraktekkan untuk makrifat Allah. Oleh sebab itu lewat media niki saya tekankan, ilmu itu akan bermanfaat manakala kau praktekkan. Imanmu akan jadi ihsan manakala kau buktikan menuju makrifat Allah. Lewat apa? Khalwat, Pak. Lewat mujahadah, lewat zuhud, tongkat dzikir pun tekan nggon kois. Sebab orang matanya akan sembuh dari kebutaan. Orang itu kalau sudah ketemu dokter operasi. Ini bahasa logika loh ya. Selama tidak kau bawa ke dokter matamu yang sakit, Indonesia, bahasa Indonesia loh ya, ojo diterjemahkan bahasa Jawa. Nek bahasa Jawa berarti kasar nih, wow. Selama matamu yang sakit tidak kau bawa ke dokter, selama itu tidak akan pernah sembuh. Karena mata itu akan sembuh manakala dioperasi. Apa penutup mata? Macam-macam. Katarak, ketembel. Tahu ketembel nggih? Apa iku sing gede nutupi niku lho ya. Baru kesanalah kau akan dioperasi, baru akan bisa melihat yang sebenarnya. Mata hati juga begitu. Kita berangkat menuju Allah sebagai dokter. Nanti Allah sendiri yang mengoperasi jenengan dengan bentuk Anda mau menemui Allah lewat khalwat Anda. Barulah di situ Allah akan mengoperasi mata hati panjenengan yang asalnya tertutup dengan dunia, akhirnya menjadi al-aghyar iki dibuka Allah. Baru Anda akan oh iki ya Pak dokter lho ngaten lho. Jadi kita berdoa di situ, maksudnya berdoa kita berupaya terus menerus dzikron kasiron, itulah nantinya kita akan sampai pada musyahadatul baqa atau maqam maksum. Secara teori kalau tidak dilakukan itu mohal, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan lewat sifat jaiznya Allah. Tanpa sampai itu mengikuti teori, Allah kuasa nggak dadekno si A langsung bakok. Kuasa mboten? Kuasa. Tapi ini bukan bahasan saya, Pak. Di luar bahasan. Yang saya bahasan oleh karena saya membahas tentang ajar atau sistem wasilun, yo ngelmu secara ilmiah dulu. Ngaten lho nggih? Ilmiah dulu. Saya istilahkan, selama kita tidak mau ke dokter, selama itu tidak akan terjadi pengoperasian. Selama itu nggak ada pengoperasian, selama itu jenengan ya tidak akan pernah bisa melihat. Itu secara sistematis di dalam ajaran wasilun, Pak, seperti itu. Tapi bukan berarti menolak dari kuasa Allah, enggak. Tetap beriman yakin walaupun tidak dioperasi, iku Allah kuwasa melek dewi. Sakit kita. Bagaimana kejadian Nabi Yunus secara akal, secara sistematis, dia di dalam perut ikan dia tetap hidup. Secara sistematis gak bisa diterima. Lagi itu Siti Maryam hamil tanpa dikumpuli wong lanang. Dia hanya bermimpi. Allah datangkan Rauhil Kudus. Siapa? Malaikat Jibril. Akhirnya terjadi, muncullah Nabiullah Isa alaihis salam. Akhirnya dituhankan orang yang tidak bertanggung jawab. Begitulah kenyataan. Berarti di dalam sistematis ada
kuasa Allah yang tidak bisa kita tolak. Tetap kita beriman, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini sesuatu yang terjadi di dalam sistematis, juga beriman terhadap di luar sistematis. Begitu.